Hai guys, selamat datang di channel Safrini Rauda. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Kali ini cerita yang akan dibawakan berjudul Tumbal Asmara. Selamat menyaksikan. Gerimis menyelimuti langit sore ketika mobil berwarna perak tua itu perlahan memasuki jalan berlumpur yang mengarah ke desa Karangjati. Jalanan sempit itu diapit pohon bambu yang berderak diterpa angin lembab, seolah membisikkan sesuatu yang tak kasat mata. Di kejauhan, kabut mulai turun dari arah bukit kecil yang disebut warga sebagai Bukit Peteng, Bukit Gelap. Di dalam mobil, Rani menatap keluar jendela dengan hati tak menentu. Tangannya menggenggam surat warisan dari almarhum neneknya, surat yang mengubah rencana hidupnya dalam semalam. Rumah itu milikmu sekarang, Rani. Tapi hati-hati, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, begitu tulisan terakhir sang nenek yang ditulis dengan tangan gemetar. Sopir mobil, Pak Rudi, terlihat gelisah. Sejak memasuki area desa, ia lebih sering melirik kaca spion dibandingkan jalanan di depan. Bu Rani, katanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Saya cuma bisa antar sampai rumah. Setelah itu, saya langsung balik. Nggak bisa nunggu. Rani menoleh. Kenapa, Pak? Ada yang salah? Pak Rudi tak langsung menjawab. Ia mempercepat laju mobil, lalu berkata lirih, desa ini bukan tempat biasa, Bu. Apalagi rumah yang ibu tinggali itu, orang sini bilang, sudah lama dibiarkan karena ya, banyak yang bilang angker. Rani menghela napas. Saya bukan tipe orang yang mudah percaya hal mistis, Pak. Mungkin warga sini cuma terlalu banyak cerita. Pak Rudi tersenyum kecut. Bukan cuma cerita, Bu. Kalau ibu dengar suara gamelan malam-malam, jangan dibuka jendelanya, ya. Apapun yang terjadi, jangan keluar rumah. Rani sempat ingin bertanya lebih jauh, tapi mobil berhenti tepat di depan rumah besar beratap joglo tua yang diselimuti lumut. Rumah itu berdiri seperti monumen kematian, sunyi dan menatap hening ke arah tamunya. Di halamannya, pohon beringin berdiri kokoh, akarnya mencuat dari tanah seolah menggeliat seperti ular. Burung gagak terbang rendah di atas atap, lalu menghilang di balik kabut. Pak Rudi buru-buru menurunkan koper, lalu tanpa banyak kata, pamit dan masuk mobil. Rani berdiri sendiri di halaman yang lembab. Gerimis masih turun perlahan, dan langit mulai berubah menjadi ungu gelap. Ia menghela napas panjang, membuka pagar besi yang sudah berkarat, lalu melangkah masuk. Pintu kayu jati besar itu mengeluarkan suara berderit yang panjang saat dibuka. Aroma kayu tua, debu, dan sesuatu yang asing langsung menyergap indera penciuman Rani. Di ruang tamu, perabotan tua masih tertata seperti ditinggalkan semalam. Lemari kayu, kursi rotan, dan lampu gantung yang sudah mati. Di dinding, tergantung potret seorang perempuan tua berambut sanggul. Matanya tajam, wajahnya dingin. Itu neneknya, Sumarni, saat masih muda. Rani mendekati foto itu. Anehnya, ada bekas goresan di kaca bingkai, seperti kuku yang menggaruk dari dalam. Rani menggeleng. Pasti cuma imajinasi, gumamnya. Ia naik ke lantai 2. Ada 2 kamar, satu besar, satu kecil. Ia memilih kamar besar yang menghadap ke halaman belakang dan hutan kecil. Kamar itu kosong, kecuali sebuah lemari tua dan ranjang besi berkelambu. Kelambunya robek-robek seperti dicakar. Saat membuka lemari, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada foto hitam putih yang sudah pudar, 2 orang wanita dan seorang pria. Rani mengenali salah satu wanita itu sebagai neneknya. Tapi wanita satunya, wajahnya terbakar sebagian, dan matanya menatap tajam ke arah kamera. Jantung Rani berdegup. Di balik foto itu, ada tulisan tangan. Lestari tak akan diam. Ia masih menunggu darah dari cinta yang dikhianati. Malam pertama. Malam turun seperti kabut pekat yang menyelimuti rumah. Rani menyalakan lilin karena listrik belum tersambung. Angin malam bertiup lewat celah jendela, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti menari. Jam menunjukkan pukul 00.11 saat Rani terbangun karena suara gamelan. Pelan, ritmis, seperti berasal dari kejauhan. Tapi jelas terdengar dari belakang rumah. Teng, tung, deng, teng. Suara itu seperti dari dunia lain. Rani duduk, bingung dan setengah takut.
Ia membuka tirai jendela. Gelap. Tapi, ada cahaya samar dari arah hutan. Gamelan terus berbunyi. Disusul oleh suara perempuan menyanyi lirih, seperti sinden, dengan suara parau. Sopo sing lali, bakal tak baleni. Tresnaku dikhianati, nyawamu tak tumbai. Rani terpaku. Ia merasa tubuhnya dingin, meski selimut membungkus erat. Tiba-tiba, lilin di kamar padam sendiri. Hembusan angin terasa dari balik pintu. Siapa? Siapa di luar? Bisik Rani. Langkah pelan terdengar dari lorong rumah. Kresek, kresek, seperti seseorang menyeret kain basah. Rani mendekat ke pintu dan mengintip dari lubang kecil. Gelap. Namun, saat ia menoleh ke belakang, bayangan seorang perempuan berdiri di ujung kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya seperti terbakar sebagian. Perempuan itu menoleh perlahan. Matanya merah. Mulutnya bergerak. Kamu, pewaris mereka. Maka kamu tumbalnya. Pagi datang tanpa cahaya. Langit Karangjati masih kelabu saat Rani membuka mata. Ia langsung menoleh ke jendela. Hutan di belakang rumah tampak basah dan berkabut. Tidak ada jejak suara gamelan, tidak ada sosok wanita terbakar. Tapi di lantai kamar, bekas jejak kaki basah menjalar dari pintu hingga ke ujung ranjangnya. Ini pasti mimpi, Rani bergumam, meski tubuhnya gemetar. Ia menyapu kamar, berharap jejak itu hanya ilusi. Namun saat menyapu bagian bawah ranjang, ia menemukan sejumput rambut panjang dan hangus, berbau seperti daging terbakar. Tangannya lemas. Ia buang cepat rambut itu keluar jendela. Siang itu, Rani memutuskan berkeliling desa untuk menyapa warga. Ia ingin mencari informasi tentang sejarah rumah itu dan tentang Lestari, nama yang tertulis di balik foto misterius semalam. Namun, sambutan warga terasa dingin. Anak-anak yang sedang bermain langsung lari saat melihatnya. Ibu-ibu menutup pintu. Seorang lelaki tua penjual jamu bahkan menunduk dan membalikkan gerobaknya begitu melihat wajah Rani. Hanya satu orang yang cukup berani menatapnya, seorang wanita tua dengan rambut digelung dan kain batik lusuh. Ia duduk di depan warung yang sepi, matanya cekung dan penuh luka masa lalu. Kau cucu Sumarni? Tanyanya tanpa basa-basi. Rani mengangguk. Iya, saya tinggal di rumah nenek saya sekarang. Wanita itu tertawa kecil, namun tawanya tidak menyenangkan. Sudah waktunya. Darah harus dibayar dengan darah. Apa maksudnya, Bu? Jangan pura-pura tak tahu. Rumah itu bukan rumah. Itu penjara arwah. Dan kau telah membukanya. Malam kedua. Rani tidur dengan lampu minyak menyala. Tapi tetap saja, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena bau menyengat. Bau daging terbakar. Ketika membuka mata, ia berada bukan di kamar, melainkan di tengah ruangan gelap yang disinari api unggun. Di sekelilingnya, wanita-wanita desa berdiri mengelilingi seorang perempuan yang diikat pada tiang. Wajah perempuan itu setengah gosong, tapi Rani mengenalinya. Ia adalah wanita di foto tua. Lestari. Orang-orang melempari tubuhnya dengan bunga kantil dan air kembang, sambil menyanyikan tembang Jawa yang pelan tapi mengerikan. Tresno seng dikhianati. Kudune dibales pati. Lestari menatap Rani lurus-lurus dari tengah kobaran api. Suaranya menggema langsung ke dalam kepala. Anak perempuan mereka harus membayar. Termasuk kamu, darah pengganti. Rani menjerit, lalu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh peluh. Namun, hal yang paling membuatnya takut adalah tangannya melepuh seperti habis tersentuh api. Hari ketiga, gangguan tidak lagi menunggu malam. Saat sedang mencuci muka di sumur tua di belakang rumah, Rani melihat bayangan perempuan berkebaya lusuh melintas cepat di antara pepohonan. Ia sempat mengejar, tapi tak menemukan siapapun. Namun, saat kembali ke rumah, seseorang telah menggambar simbol aneh di dinding depan dengan darah ayam. Di bawah simbol itu tertulis dengan arang. Jangan melawan. Tumbal tetap harus dibayar. Panik, Rani mendatangi rumah kepala desa. Ia ingin meminta bantuan. Tapi sesampainya di sana, kepala desa hanya menatap kosong dan menolak bicara soal rumah peninggalan Sumarni. Kami sudah berusaha mengunci kutukan itu bertahun-tahun. Kenapa kamu membukanya lagi?
Karena saya nggak tahu. Rani hampir menangis. Tolong bantu saya. Lelaki tua itu hanya menggeleng. Kalau kamu mendengar suara gamelan malam Jumat Kliwon ini, lari. Tapi jangan pernah menoleh ke belakang. Malam itu, hujan turun lebat. Rani duduk di kamar sambil membaca buku tua warisan neneknya yang ia temukan di rak bawah lemari. Di dalamnya, ia menemukan catatan harian rahasia. Catatan itu bercerita tentang seorang wanita bernama Lestari, sahabat dekat Sumarni saat muda. Lestari jatuh cinta pada seorang pria, suami orang. Sumarni yang cemburu karena menyukai pria yang sama, menuduh Lestari sebagai dukun santet. Desa yang penuh fitnah pun membakar. Tumbalku belum cukup. Tiap darah perempuan kalian akan jadi gantinya. Tak satupun keturunan pengkhianat akan tenang. Pada malam Jumat Kliwon, seperti yang dikatakan kepala desa, gamelan kembali berbunyi. Tapi kali ini, iramanya lebih cepat, lebih keras, seperti memanggil sesuatu. Rani menutup jendela dan bersembunyi di bawah ranjang. Tapi suara gamelan justru terdengar dari dalam rumah. Pelan-pelan, pintu kamarnya terbuka sendiri. Rani mengintip dari balik kelambu sobek. Sosok Lestari masuk perlahan, tubuhnya menyala seperti bara api, namun tak membakar lantai. Dari belakang, suara lain terdengar. Suara wanita. Tua dan berat. Kamu harus mengakhiri ini, Rani. Itu suara neneknya, Sumarni. Tapi neneknya sudah lama meninggal. Di tengah ketakutan, Rani melihat meja di sudut kamar berguncang sendiri. Kotak kayu yang kemarin ia temukan tiba-tiba terbuka, dan di dalamnya ada keris kecil yang berkilau merah. Lestari menunjuk keris itu. Matanya membara. Tebus atau gantikan? Keris itu memancarkan sinar merah redup. Rani menatapnya dengan gemetar, tak berani mendekat. Sementara itu, sosok Lestari berdiri di pojok kamar, tubuhnya terbakar tanpa api, dan dari matanya mengalir darah hitam. Ia terus menunjuk ke arah keris. Tebus atau gantikan? Rani menggigil. Ia meraih keris itu dengan tangan gemetar. Saat menyentuhnya, keris itu terasa panas, seperti baru keluar dari tungku. Namun ia tidak melepaskannya. Tiba-tiba, dunia berputar. Rani jatuh ke lantai, tapi bukan lantai rumah. Ia terseret masuk ke dalam kenangan yang bukan miliknya. Ia berdiri di tengah pesta pernikahan. Laki-laki berpakaian pengantin duduk di pelaminan, bersama seorang perempuan yang bukan Lestari, tapi Sumarni, nenek Rani sendiri. Dari balik kerumunan, seorang wanita muda menangis. Itu Lestari, masih hidup, wajahnya penuh luka batin. Ia menatap Sumarni dengan pandangan hancur. Kau bilang dia milikku, bisiknya lirih. Tapi kau curi dia dariku. Sumarni hanya tersenyum kaku. Cinta itu rebutan, Les. Kau terlalu lambat. Tak lama kemudian, kejadian mengerikan terjadi. Warga desa ramai-ramai menangkap Lestari dan menuduhnya melakukan santet karena dendam cinta. Sumarni berdiri diam, tidak membela. Mereka menyeret Lestari ke alun-alun dan membakarnya hidup-hidup. Tapi sebelum api melahap seluruh tubuhnya, Lestari berteriak. Akan kubalas semua perempuan keturunanmu. Darah kalian jadi tumbalku. Kutukanku akan hidup sampai jiwaku tenang. Rani berteriak, terlempar dari penglihatan itu, dan kembali ke kamarnya. Rani bangkit. Di hadapannya, sosok Sumarni muncul lagi, kali ini tampak lebih nyata. Tapi bukan sebagai nenek penyayang, melainkan sebagai wanita muda, dingin, penuh ambisi. Aku lakukan itu demi cinta. Lestari terlalu bodoh untuk memperjuangkan lelaki itu. Dia terlalu lemah. Tapi dia tak pernah pergi. Rani menatap arwah neneknya dengan ngeri. Jadi benar nenek yang fitnah dia? Sumarni hanya diam. Lestari mendekat, kini tak terbakar lagi. Wajahnya pucat dan rusak, tapi mata itu penuh luka. Kau darah Sumarni. Tubuhmu cukup untuk jadi wadah. Setiap 40 tahun, kutukan harus diberi makan. Dan kini waktunya tiba. Tiba-tiba, terdengar keramaian dari luar rumah. Warga desa berkumpul. Mereka membawa sesajen, dupa, dan bunga 7 rupa. Tapi bukan untuk membantu,
mereka datang melanjutkan ritual yang belum selesai. Kepala desa berdiri di depan rombongan. Ini sudah menjadi takdir keluarga kalian, Rani, katanya. Kalau tumbal tak diberikan, Lestari akan mengambil semuanya. Kalian yang bunuh dia. Kalian yang fitnah dia, teriak Rani dari jendela. Kenapa aku yang harus membayar? Tak ada yang menjawab. Rani kembali ke dalam, suara gamelan kini terdengar sangat keras, tapi dari dalam dadanya sendiri. Ia tahu, tubuhnya sedang dikunci menjadi media persembahan. Namun, saat semuanya terasa buntu, tiba-tiba sebuah suara baru terdengar dari lemari tua. Lestari tidak hanya mencintai, dia juga hamil waktu itu. Suara itu milik Ibu Rani, yang seharusnya sudah meninggal waktu Rani kecil. Tapi kini ia muncul dalam wujud roh. Aku anak Lestari, bukan anak Sumarni. Aku dibuang agar tidak membuka rahasia ini. Rani tertegun. Jadi aku bukan keturunan Sumarni? Tidak. Kau keturunan Lestari. Tapi Sumarni mengangkatku sebagai anaknya untuk menutup aibnya. Maka kau bukan tumbal, kau adalah kunci pembebasannya. Dengan keris di tangan, Rani berdiri di tengah ruangan. Arwah Sumarni dan Lestari berdiri saling berhadapan. Gamelan bergema, angin mengamuk di dalam rumah. Sudah cukup, kata Rani. Aku bukan tumbal. Aku darah dari dua luka. Dan aku menolak meneruskan siklus ini. Ia menancapkan keris itu ke lantai tepat di tengah ruangan, di mana simbol tumbal digambar. Seketika, ruangan bergetar. Cahaya merah menyala, lalu padam. Suara gamelan menghilang. Lestari menatap Rani untuk terakhir kali. Air mata mengalir dari matanya yang rusak. Terima kasih karena tidak membenciku. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi debu yang bercahaya dan menghilang ke udara. Sumarni mencoba bertahan, tapi jiwanya terserap ke dalam tanah yang retak, menjerit, tertelan gelap. Setelah semua reda, pagi datang. Warga menemukan Rani pingsan di tengah rumah. Rumah itu kini retak, temboknya seperti meleleh, tapi damai. Kepala desa hanya bisa menunduk. Ia tahu, kutukan telah selesai, tapi dosa masa lalu tetap jadi noda sejarah mereka. Rani meninggalkan desa Karangjati hari itu juga. Tapi ia membawa sesuatu yang baru. Keputusan untuk menulis kisah ini, agar tak ada lagi wanita seperti Lestari yang dikorbankan atas nama cinta. Darah yang pernah dikutuk, tak pernah benar-benar lepas. Ia hanya tidur, menunggu dibangunkan kembali. 3 bulan setelah meninggalkan desa Karangjati, Rani pindah ke kota kecil bernama Cikoranji, sebuah tempat yang terlihat tenang tapi menyimpan aura aneh yang familiar baginya, seperti bau dupa lama yang menempel di udara. Ia menempati rumah kos tua berlantai 2, milik seorang janda tua bernama Bumirah, yang langsung menyukainya sejak awal. Kau mirip sekali dengan anakku, tapi dia sudah lama hilang, ucap Bumirah sambil menyentuh rambut Rani. Rani mulai bekerja sebagai penulis lepas dan diam-diam mulai menulis novel berjudul Tumbal Asmara, kisah nyata yang ia alami di desa. Tapi semakin ia menulis, semakin banyak hal aneh terjadi. Suatu malam, saat ia mengetik bab tentang eksekusi Lestari, layar laptopnya berkedip dan huruf-huruf di layar bergerak sendiri. Jangan ceritakan semuanya, atau darah akan menagihmu kembali. Rani mematikan laptop, tapi jari-jarinya tidak mau berhenti mengetik. Seolah tubuhnya dikendalikan. Ketika ia bangun keesokan harinya, ia menemukan 20 halaman tambahan tertulis, bukan dengan gaya bahasanya, melainkan seperti puisi kematian. Isinya tentang pengorbanan, rahim yang kosong, dan bayi yang tak pernah lahir. Beberapa hari kemudian, Rani mulai melihat sosok anak kecil berambut panjang duduk di tangga rumah kos. Tak ada penghuni lain, dan Bumirah menyangkal keberadaan anak. Kalau kau lihat, jangan bicara dengannya, ujar Bumirah tanpa menjelaskan lebih lanjut. Namun suatu malam, saat Rani turun ke dapur, anak itu berdiri di lorong, menatapnya sambil menghisap jempol. Matanya kosong. Ibu bilang, kamu mau ambil aku, bisiknya. Anak itu lenyap seketika, meninggalkan genangan darah kecil di lantai. Rani mulai mengalami mimpi aneh. Ia berada di dalam ruang sempit penuh jimat, pusaka, dan cermin tua. Di depannya berdiri 2 sosok. Lestari, mengenakan kain kafan dan memegang bayi. Sumarni, mengenakan kebaya hitam dan menggenggam cincin emas dengan simbol mata 1.
Lestari berkata, "Kau telah membebaskanku, tapi belum menyatukan semuanya. Kau harus menemui yang tersisa, darah yang tidak diketahui." Sumarni menyeringai. "Jika kau menulis kisah ini sampai tuntas, maka seluruh kutukan akan berpindah ke dunia nyata." Rani terbangun dengan teriakan. Di lehernya tergantung cincin emas yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Keanehan makin menjadi saat Rani menyadari Bumirah tahu terlalu banyak. Saat Rani menunjukkan tulisan novel yang dibuatnya, Bumirah tersenyum. "Kau pikir kutukan itu hanya milik desamu? Di sini pun, tanahnya dulu tanah sesajen. Aku korban berikutnya, nak." Rani syok. Bumirah menunjukkan album foto lama. Di salah satu fotonya, terlihat Sumarni muda bersama wanita lain, Bumirah. Mereka pernah sekutu, pernah bersaing, dan Bumirah ternyata adik sepupu Lestari. "Aku menolak ikut ritual dulu, jadi kutukanku ditunda. Tapi sekarang, waktuku tiba. Dan kamu pembukanya." Rumah kos berubah. Dindingnya lembab dan muncul bercak darah. Bayangan anak kecil mondar-mandir di cermin. Setiap malam, suara gamelan terdengar samar, diikuti dengan bau daging terbakar. Rani mulai sakit-sakitan, dan rambutnya rontok. Ia tahu, kutukan itu tidak selesai, hanya berpindah, dan kini menyebar lewat kisah yang ia tulis. Di tengah kegilaan, Rani menemukan satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Menyelesaikan kisah ini, dan membacakannya langsung di depan makam Lestari, Sumarni, dan Bumirah pada malam Jumat Kliwon. Namun jika ia melakukannya, kisah ini tak hanya berakhir di dirinya, melainkan terbuka untuk siapa saja yang membacanya. Dan setiap pembaca bisa menjadi pintu bagi kutukan berikutnya. Cerita yang dibiarkan menggantung akan tetap hidup, seperti arwah yang belum dituntaskan. Tapi cerita yang diselesaikan, bisa membunuh penulisnya. Angin malam menghembus kuat, membawa bau dupa yang menyengat. Rani berdiri di depan 3 nisan yang sudah berlumut. Lestari, Sumarni, dan 1 nisan baru bertuliskan nama Mira Hastari, yang meninggal 2 hari sebelumnya, dengan luka bakar di sekujur tubuh. Rani membawa naskah novelnya yang sudah selesai. Di tangannya, darah masih menetes dari luka di telapak tangan, syarat ritual yang ia temukan di bagian belakang buku harian Sumarni. "Kisah ini milik kalian, tapi aku penutupnya," bisiknya pelan. Ia mulai membacakan kisah berdarah, pengkhianatan, santet, dan tumbal asmara dari awal hingga akhir. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, tanah di bawah nisan Lestari retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat bercampur suara tangisan bayi. Langit mendadak gelap. Rani tersedot ke dalam pusaran tanah, dan ia terbangun di ruang putih polos tanpa bayangan. Di sana, berdiri Lestari dengan bayi di tangan, Sumarni dengan sorot mata kosong, dan sosok kecil anak perempuan yang sering muncul di rumah kos. "Kami sudah lengkap. Tapi belum utuh. Kau harus memilih, Rani." Lestari maju, menunjuk ke arah bayi. "Ambil dia, dan biarkan kutukan ini berhenti di tubuhmu. Atau kembalilah, dan biarkan cerita ini terus berpindah ke pembaca-pembaca berikutnya." Sumarni menyeringai. "Menjadi tumbal atau menjadi jembatan?" Rani menangis. Ia tahu, jika ia mengambil bayi itu dan mengorbankan dirinya, kutukan akan berhenti, untuk sementara. Tapi jika ia kembali ke dunia nyata, cerita ini, kisah yang kini Anda baca, akan menjadi benih baru dari kutukan yang lebih luas. Tapi siapa bilang semua harus bahagia? Biarkan dunia tahu, dan biarkan mereka memilih. Aku memilih untuk hidup, tapi bukan tanpa harga. Rani menolak bayi itu. Ia membuka matanya kembali, di atas ranjang rumah sakit jiwa. Tubuhnya kurus, matanya kosong, tapi di sampingnya terdapat satu benda. Buku, Tumbal Asmara, edisi pertama, lengkap dengan tanda tangan, untuk pembaca berikutnya.